Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inisiator semuanya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, sahabat inisiator dimanapun berada, selamat datang. Sebentar lagi kami dari Human Initiative sedang melakukan acara perdana, yaitu Ruang Inspirasi Muda. Ya, selamat menyimak. Sekarang kita akan mencoba banyak belajar kepada Coach Faisal Alfa. Ya, nanti akan kita banyak belajar mengenai dunia marketing. Oke, sambil menunggu Coach Faisal Alfa, mudah-mudahan tidak ada halangan, ya, dan bisa bergabung bareng-bareng kita semuanya di sini. Dan juga kita tentunya akan banyak belajar dari beliau, ya. Lebih-lebih di musim pandemi saat ini, ya, kita juga sama-sama mengetahui bisnis lagi sepi gitu ya, dan juga daya beli masyarakat menurun. Tentunya butuh tambahan ilmu untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pelaku usaha, sehingga kita bisa tetap eksis dan bisa kembali memberikan manfaat yang lebih besar dengan sarana berusaha dengan berdagang. Dan kita akan belajar nantinya tips-tips bagaimana supaya kita meskipun di era pandemi saat ini kita bisa eksis dalam berjualan, ya, dalam melakukan aktivitas marketing, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang besar, mencukupi kebutuhan pribadi, mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga tentunya bisa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat. Sambil menunggu Coach Faisal Alfa, mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu atau juga mungkin ada yang masih belum, sedikit mengenalkan beliau. Beliau adalah konsultan marketing, ya, di bidang pemasaran, khususnya lebih spesifik pemasaran restoran, dan sekarang beliau juga sebagai penulis buku 3D marketing. Ini mungkin dunia baru yang mungkin akan digeluti beliau, dan kabarnya juga sedang proses menulis buku baru lagi yang berjudul S3 Marketing gitu ya. Luar biasa, mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, ilmunya semakin barokah, dan kita semuanya bisa mengambil manfaat yang besar dari beliau. Kemana nih Bang Faisal Alfa? Mudah-mudahan beliau tidak ada kendala, ya, dan bisa bergabung dengan kita semuanya. Oke, teman-teman, selamat datang. Saya ingin menyapa ada Mas Saiful, Mas Saiful, ya. Selamat datang. Juga ada Amaliza, selamat bergabung. Ada SPR Ngalam, ya, sumber Ngalam gitu ya cara bacanya. Ada juga Trits 8. Nanti kita akan sama-sama bergabung dengan Coach Faisal Alfa. Kita akan banyak belajar tentang dunia marketing dan juga bagaimana memenangkan atau lebih berkontribusi lebih banyak di dunia marketing ini, lebih-lebih di masa krisis, karena tema kita adalah marketing in crisis, ya. Bagaimana bisa melakukan banyak hal, berjualan, menawarkan apapun meskipun kita dalam keadaan krisis saat ini. Baik, dan juga selamat datang juga ada Mas Fuad Merci, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Coach Faisal Alfa bisa segera nyambung dengan kita, dan kita sama-sama juga akan belajar menimba ilmu dari beliau. Baik, sahabat inisiator, ini juga mungkin sebagian ada yang belum paham apa itu Human Initiative, ya. Mohon izin juga di kesempatan yang berbahagia ini kami sedikit menjelaskan apa itu Human Initiative. Mungkin sebagian sudah banyak menjadi follower tentang di IG kami Human Initiative. Human Initiative ini adalah sebuah NGO, ya, atau LSM, dan alhamdulillah kami diakui secara internasional, di bawah diakui oleh PBB sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi, dan kami pun juga mendapat legalitas dari Kementerian Sosial, ya.
Kami berdiri sejak tahun 1998 dan alhamdulillah sampai sekarang bisa terus memberikan kontribusi untuk masyarakat sebagai lembaga kemanusiaan. Oke, selamat datang Coach Faisal Alfa sudah bergabung nampaknya. Monggo, sudah tidak sabar kayaknya teman-teman sahabat inisiator semuanya ingin banyak mendengarkan ilmu-ilmu dari Coach Faisal Alfa tentang dunia marketing ini ya. Marketing in crisis ya. Marketing in crisis. Gimana sih caranya kita bisa laku ya, kita bisa eksis dalam berjualan, bisa diterima pasar meskipun pasarnya masih sepi ya. Luar biasa ini Coach Faisal, banyak sekali ilmunya, nanti kita akan banyak belajar dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Ya, sudah mulai kabut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ya. Coach Faisal. Halo, ya. Gimana? Ustaz Prima? Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya bisa turut bergabung dan tentunya waktunya sangat patut ini Coach Faisal dan bisa bergabung bersama kita, sharing-sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih Coach Faisal. Alhamdulillah. Ini tadi saya masih sepedaan, ya. Terus habis itu jam 4 diingatkan sudah siap. Siap, ini belok ini. Ada di deket sawah ini ya. Tak kasih lihat begonya lah. Nah, ya. Di dekat sawah di daerah sekitar Tunggul Wulung ini. Supaya enggak molor waktunya. Ya gimana? Maaf nih, lagi mengganggu aktivitas bersepeda nampaknya. Woi, senang sekali ini. Senang sekali. Ya, Jumat Barokah. Barokah. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya, sehat ya Mas Faisal? Alhamdulillah sehat ya. Selalu menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, menjaga keluarga dan menjaga jarak dengan teman sekantor. Biasa. Ya, ini Coach Faisal perlu banyak belajar. Jadi sekarang ini pandemi ya, sudah kita ketahui bersama, krisis pasar sepi ya, daya beli masyarakat menurun. Bisa mau belajar nih ke Coach Faisal, apa nih yang harus kita lakukan pelaku usaha, tentunya biar kita eksis ya meskipun di sekarang ini. Monggo Coach bisa menyampaikan ilmu. Kondisinya begitu ya, situasi pasar menurun, terus kemudian daya beli menurun. Kok sama kita ini ya, yang kita alami kok sama ini. Alhamdulillah. Ya. Oh, itu ada Mbak Suliswati ya, 1451. Assalamualaikum. Bagaimana kabar keluarga? Semoga tetap menginspirasi. Waalaikumsalam ya. Lama tak bersua sejak di FM ya. Benar sekali ini ya. Ustaz Prima ya. Saya ini penyiar tahun 2007 kalau nggak salah ya. 2007 sampai 2009 di Radio Mitra FM ya. Jadi banyak juga teman-teman di Malang yang tersambung silaturahminya dari sana. Ini saya langsung cerita nih. Oke, silakan sharing-sharing aja, santai. Jadi kalau bicara tentang marketing in crisis, saya kan dikasih judul gitu kan, judulnya menakutkan. Judul ini bisa aja ini terima ini kasih kerjaan gitu ya. Marketing in crisis ini pada prinsipnya sih penerapannya kami banyak di bisnis kuliner karena perusahaan kami saat ini PT Fortuna IMAX Trans ini kan bidang industrinya banyak menangani klien di bidang bisnis kuliner. Nah, dari situ maka kami merumuskan sih supaya ini punya gambaran ya, nanti disambung dengan lebih banyak diskusi atau pertanyaan. Jadi ada 5 poin atau 5 hal yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman, terutama para pelaku bisnis ya, ketika berada di krisis ini, terutama dari sisi marketing. Jadi ada 5 hal yang belum dapat perhatian, yang ini jika
cermati, dilakukan dengan baik, maka bisa memperbesar ya kesempatan, bisa memperbesar peluang dari bisnis kita mampu untuk survive, bahkan bisa grow bahkan di saat krisis. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita perlu untuk melakukan profil ulang terhadap konsumen yang kita layani. Ini menjadi penting supaya kita nggak gagal move on saat terima, karena yang banyak terjadi ini situasinya krisis, tapi merasa berpikir, bertindak, berperilaku seolah-olah tidak krisis, gitu. Artinya berharap bahwa situasinya kembali seperti sedia kala. Nah ini kita munculkan di poin pertama karena ini adalah bekal pemikiran fundamental bahwa situasinya berubah. Maka kita perlu untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah dengan melakukan profil ulang. Siapa sebenarnya konsumen yang kita layani saat terima. Kamu di mana? Hilang ini hostnya. Sebentar ya pemirsa ya. Ini hostnya masih hilang ya. Kita terima ini. Kita tunggu sampai kembali dulu. Mohon maaf, Loh, hilang loh. Wah, Dani yo iki. Nanti ada wong sitok iki. Insyaallah ya. Kamu tuh bawa rezeki, bawa barokah ya kamu dia. Jadi yang pertama adalah memprofil ulang, Tat. Memprofil ulang. Saya yakin juga di Human Initiative juga melakukan profil ulang ya, karena customer ya, kalau di Human Initiative berarti donatur ya atau para dermawan, ini kan juga profilnya berubah. Saya dapat insight ini dari Bu Mulyani ya, founder dari Dea Bakery, yang beliau sampaikan bahwa ya saat krisis seperti ini bukan berarti nggak ada uang, Mas Faisal. Uang itu tetap ada, cuman ada di mana kan? Ya ini yang mendorong atau menjaga semangatnya kita untuk lebih peka, lebih tajam. Kalau di permainan, kalau kita di permainan-permainan simulasi itu ada namanya adalah angel. Angelnya itu ada di mana gitu, yang kalau permainan angel itu siapa yang minta ke dia itu ya, pada pemain yang diperankan sebagai angel itu selalu dikasih. Kalau di pemain yang lain kadang dikasih kadang enggak gitu, ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau ketemu angelnya ini mau minta berapapun, seberapa sering pun pasti dapat gitu ya. Tapi ini konsep habluminan nasnya ya. Kalau habluminawahnya ya jelas kan kita mintanya sama Allah ya, maha pemberi rezeki, maha kuasa ya. Jadi dalam konsep ikhtiar di dalam proses bisnis yang kita jalankan, cari angelnya ini, uangnya itu ada di mana ya, dengan memprofil ulang customer yang mau kita layani. Karena beda profil tentu juga beda kebutuhan, artinya ini yang nanti jadi dasar bagaimana kita menyesuaikan produk baik berupa barang maupun jasa atau layanan yang kita berikan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana kita lebih peka, intens, dan aware dengan kompetitor. Karena dengan profil market yang berubah, bisa jadi kompetitornya juga berubah, dan kompetitornya bisa berubah. Artinya yang sebelumnya bukan jadi kompetitor bisa jadi kompetitor, yang sebelumnya kompetitor bisa jadi nggak jadi kompetitor. Gitu. Karena pergeseran dari profil market yang tadi kita lakukan sesuai dengan kondisi krisis yang dihadapi. Nah, peka dengan kompetitor ini penting karena kompetitor itu pada prinsipnya yang pertama adalah kompetitor ini pada prinsipnya adalah partner ya. Partner kita kompetitor itu. Karena dengan dari kompetitor ini kita jadi semangat kan untuk do better, give better, baik dari sisi produk, price, place maupun promotion. Kemudian yang kedua, kompetitor ini juga sparring partner. Jadi pada prinsipnya kan kita ini bertanding terus-menerus ya, langsung maupun tidak langsung dengan kompetitor. Yang ketiga, kompetitor ini adalah suplemen. Jadi bagaimana dengan kita peka, aware dengan kompetitor, bisa jadi ada blind spot yang kita nggak lihat, kompetitor itu lihat. Terus kompetitor merespon dan kita juga bisa melakukan penyesuaian terhadap apa yang kita observasi atau kita amati dari kompetitor itu. Itu poin yang kedua, yaitu terkait dengan lebih aware, peka terhadap kompetitor. Yang ketiga adalah fokus pada produk yang laris. Karena bisa jadi sebelum krisis produk kita variannya banyak, luas, macam-macam. Ketika krisis, ketika resources atau sumber daya ini terbatas, maka kita perlu untuk lebih taktis, lebih spesifik memilih produk mana yang memang punya titik keunggulan, kita bisa provide dengan quality yang begitu baiknya, dengan layanan yang begitu baiknya, sehingga market fit ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar dan punya keunggulan dibanding kompetitor tadi.
jangan maruk intinya ketika poin ketiga ini. Ya, kalau bicara di human initiative, programnya jangan banyak-banyak, misalnya kayak gitu misalnya nih. Programnya jangan banyak-banyak, spesifik tapi yang memang dampak atau samberannya tinggi dari para donatur atau para dermawan, sehingga nggak kececer tenaganya. Karena di krisis ini kan resourcesnya terbatas. Ya pastikan resources itu tergunakan secara optimal. Hakikatnya kayak kita punya garam sebanyak 1 gelas, itu bisa bikin asin kalau kita tuangnya di air 1 baskom. Tapi kalau kita tuang di sebuah danau misalnya, nggak jadi apa-apa gitu, saking luasnya. Ini yang dimaksud. Terus kemudian yang ketiga itu ya, pilih fokus di produk yang memang memberikan tingkat pemasukan yang tinggi. Yang keempat adalah bagaimana kita memilih untuk menggunakan channel yang punya efektivitas tinggi. Poin keempat adalah channel. Sekali lagi urusannya sama resources, sumber daya yang tersedia. Jadi channel bisa banyak sekali, jangan cuma ikut-ikutan gitu ya. Kalau kami di bidang bisnis kuliner, channel kan bisa dine in, bisa take away, bisa delivery, GoFood, GrabFood, pakai di Shopee, bisa delivery mandiri, bisa buka booth, bisa gitu ya. Semuanya itu bisa. Cuman kemudian kita ukur, kita inspect and adapt gitu, yang mana yang memang memungkinkan dan memberikan dampak matching dengan poin produk tadi. Produk yang mana disalurkan melalui channel mana ke poin nomor 1 ya. Customer mana yang matching dengan ini. Sehingga ilmunya pada prinsipnya ilmu fokus sih, ilmu seleksi. Karena di saat krisis ini kalau mengambil pilihan yang benar ya benernya banget gitu ya. Kalau kena pilihan yang salah yo hancurnya hancur banget gitu. Nah ini kemudian memandu ke poin kelima bagaimana kita terus untuk mempercepat laju validasi strategi pemasaran yang baru untuk kita explore, kita eksperimenkan di saat krisis. Jadi kalau dirangkum utuh, nomor satunya adalah peka untuk melakukan profiling ulang terhadap kompetitornya di situasi yang baru. Kedua adalah peka terhadap kompetitor, aware ketika dalam milih produk yang lebih tersegmen, lebih niche, lebih ceruk, jumlahnya lebih sedikit, tapi lebih memberikan kontribusi lebih besar. Nomor 4 adalah memilih channel yang tervalidasi lebih efektif untuk menjangkau customer audience. Yang kelima, selalu uji dan ukur strategi pemasaran yang baru dengan percepatan. Artinya setiap penundaan friction itu dikurangi sehingga lebih cepat eksekusi dan manuvernya. Jadi sama-sama berpotensi jatuh tapi menang di waktu. Karena situasinya berubah dengan cepat. Situasinya berubah secara konstan. Sehingga perlu penyesuaian. Gitu sih. Simpel sih, dibahas juga mudah, diomongkan juga gampang, cuma prakteknya luar biasa. Ya, selalu lebih mudah berbicara daripada melaksanakannya. Selalu begitu ya. Tapi kalau nggak ada yang berbicara begini ya bingungnya banget gitu kan. Ini lumayan gitu dapat guidance. Iya. Dan ini saya ngomongin diri saya sendiri sih karena situasinya sama. Kita ini menghadapi badai yang sama tapi ada di kapal yang berbeda kan gitu toh. Status di media sosial itu ya. Kita menghadapi badai yang sama tapi berada di kapal yang berbeda. Ya, jadi barangkali tips dari kapal ini bisa berguna juga bagi kapal yang di sono. Itu Tat, udah habis Tat materinya Tat. Silakan kalau ada yang tanya silakan. Kalau nggak ada lebih senang saya ya. Kalau ditanya kadang-kadang takut dan bingung gitu loh kalau ditanya kalau nggak bisa jawab gitu. Dikira ini narasumbernya bodoh ini nggak bisa jawab ini kan. Wah beban juga gitu ini. Padahal emang nggak tahu gitu nggak tahu jawabannya. Silakan Tat. Monggo ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau pengalaman studi kasus di HI Tat. Ini kan menarik ini. Ya, terima kasih Coach. Jadi memang secara umum efeknya berdampak kepada semuanya ya. Tapi bedanya kan ketika kita sudah punya, setidaknya kalau kita punya ilmunya itu masih bisa bertahan daripada kita dalam kegelapan tapi nggak punya ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali dari 5 poin tadi yang disampaikan oleh Coach Faisal. Baik, ini dengar-dengar menerbitkan buku 3D marketing, apa ada di sana semua nih tadi materinya? Kalau 3D marketing kan buku lama sebenarnya. Jadi itu tayang di 2017 sih sebenarnya. Jadi dia tayang di 2017.
Jadi total kalau di tahun ini sudah masuk tahun ketiga. Cuman alhamdulillahnya buku kan ada 3 ya. Saya dapat insight sih waktu itu nulis dari Pak Jamil Azzaini ya. Dari Pak Jamil itu sampai dari Pak Jamil beliau sampaikan bahwa ya jenis tulisan itu ada 3 kalau saya ini penangkapan saya ya. Yang satu adalah yang sifatnya adalah motivasi dan inspirasi. Yang kedua adalah sifatnya apa namanya konsep ya atau esensi. Terus yang ketiga adalah yang sifatnya tutorial atau how to. Nah, biasanya buku-buku yang nomor 3, jenis yang ketiga, tutorial atau how to itu yang umurnya paling pendek kan. Jadi mungkin dia berisi bulan saja, dia udah tidak lagi relevan. Ya, dia udah tidak lagi relevan. Karena kan tutorial untuk langkah atas sesuatu dan biasanya situasinya udah berubah. Terus yang agak awet itu yang nomor 2, yaitu buku yang tentang konsep atau esensi. Ya, itu yang saya tulis, yang kami tulis. Terus yang relatif umurnya jauh lebih panjang lagi itu yang jenis yang pertama, yaitu yang motivasi, yang inspirasi. Karena sifatnya kan dia boleh dibilang eternal kan, misalnya kayak biografi itu kan sebenarnya motivasi, inspirasi dan eternal karena memang ya kejadiannya seperti itu. Biografinya Thomas Alva Edison, biografinya misalnya Bung Karno gitu ya, mau tahun 65 atau maupun sekarang ya tetap relevan karena ada sebuah energi, ada sebuah impian di sana yang melekat. Gitu. Kebetulan ini buku yang jenis yang kedua untuk di marketing ini jadi masih relevan lah hari-hari ini karena 3D itu kan bukan 3 dimensi sebenarnya. 3D itu 3 huruf D, 3 huruf D. Yaitu yang pertama adalah define, ya, menentukan siapa market kita. Selalu lah ilmu marketing dasarnya di situ, menentukan dulu siapa yang disasar. Kayak naksir itu naksir siapa gitu loh, ya kan yang jelas dulu. Terus yang kedua adalah desain, ya, merancang target, merancang strategi. Yang ketiga adalah deliver, melaksana. Melakukan dari apa yang. Jadi secara struktur pemikiran ya untuk penulisan saat itu menurut saya cukup tertib juga gitu ya mulai dari define, design sama deliver sehingga dibaca pun insya Allah mudah diikuti karena banyak studi kasus juga di sana sih, cerita dari ayam goreng longso, cerita dari Terake, cerita dari Dia Bakery gitu, beberapa termuat di sana dan masih relevan. Baik, luar biasa sekali. Ini ada yang tanya, Coach. Tanya, Kak, dalam masa pandemi begini, lebih baik buka usaha atau bertahan dengan segala kemampuan yang ada? Tergantung usahanya sih. Kalau penurunannya sudah di atas 60%, ya 60%. Saya biasa dapat sehari dapat beli 1 juta gitu misalnya ya. Terus turun tinggal 400.000 ya, saran saya sih pikirkan untuk satu sesuaikan arah ya, atau kalau bahasanya anak-anak kekinian adalah pivot, atau ya memang ngepot gitu. Kalau ngepot itu ya memang keluar dari zona yang biasa ditangani selama ini dan do something new yang relevan dengan marketingnya. Contohnya banyak beberapa waktu yang lalu ya, ketika teman-teman yang latar belakangnya di bisnis di wisata ya kan mau nggak mau ditutup 3 bulan kan wisatanya, yo ngepot gitu. Jadi teman-teman yang punya armada mobil yang biasanya dipakai buat ngantar tamu ya ganti dah jadi ngantar sembako, mau nggak mau kan gitu. Karena yang dibutuhkan bukan jalan-jalan ke pantai atau ke gunung kan, tapi sembakonya nyampe di rumah, bisa buat bekal bertahan hidup, kira-kira begitu ya. Jadi tergantung tingkat penurunannya. Seperti saya kan punya beberapa divisi usaha ya, Ustadz pernah ke kantor juga ya. Saya punya beberapa divisi usaha, ada yang memang harus shutdown dulu karena lumpuh, tapi ada juga yang justru bertumbuh, seriously justru bertumbuh di periode krisis ini. Justru bertumbuh karena ada 3 kondisi kan, satu yang lumpuh ini berarti segeralah bahasanya cari sekoci, ya yang lumpuh ya. Terus kemudian ada yang berisiko, beberapa bidang usaha saya berisiko, ada. Terus yang ketiga adalah yang tumbuh, itu ada. Nah ini lengkap ketiga-tiganya. Jadi ada 6 divisi lah, ya gitu. Yang 2 ini lumpuh, ya. Terus kemudian yang 2 ini berisiko, sehingga kami perlu melakukan beberapa penyesuaian. Yang 2 malah bertumbuh. Nggak usah diapa-apa, no itu bertumbuh karena kebetulan matching dengan situasi yang berkembang. Kayak teman-teman yang punya bisnisnya memang dari awal hand sanitizer, masker kan ya otomatis tumbuh lah ketika kemarin. Bohong aja kalau bilang nggak tumbuh. Oke. Halo? Ya, itu yang tumbuh kayaknya memang di dunia online ya, Coach ya, yang potensi. Betul. Karena dipaksa kan, mau nggak mau, suka nggak suka kan. Akhirnya beberapa teman kuliner yang
perlu support dari sisi online, baik dari sisi program, konten maupun activation. Kebetulan divisi kami yang nangani itu ada divisi media sosial sama divisi media online. Ya justru laris banget gitu. Jadi tak bilang, wah gila kalian ini yang lain pada lumpuh. Ini kayak apa? Kayak rumput aja ini kalian ini, habis deal dicabut, tumbuh lagi kayak gitu ya. Jadi bikin ngiri divisi yang lain karena memang situasinya mendukung mereka untuk bertumbuh. Dan itu proses yang lumrah aja sih, kan bidang industri aja itu. Mungkin coach, tempatnya sudah luas, jadi rezekinya memang banyak. Kalau sini kurang, bisa diisi yang tempat yang lain. Betul ya, ya logikanya pebisnis pada titik tertentu sih menurut saya jadi investor ya. Jadi dia berinvest ke beberapa bidang industri karena tidak lagi tenggelam di dalam proses bisnisnya. Nah ini tantangan buat teman-teman yang terutama bisnisnya baru mulai, ini kan biasanya sangat melekat banget dengan usahanya gitu. Sehingga ya fokusnya malah jadi seniman kan di dalam bisnisnya, bukan seorang pebisnis yang mengelola risiko dan membangun tim, tapi menjadi pelaku yang memang kecemplung dan hanyut di situ, nggak sempat mikirin pengembangan, nggak sempat mikirin inovasi, nggak sempat mikirin sinergi, kolaborasi, nggak sempat sudah, karena memang waktunya habis sudah, pagi ke pasar, kemudian siang masak, sore nyajiin, malam kelelahan beres-beres. Kalau di kuliner kan ada fenomena seperti itu. Iya. Dan nggak apa-apa kalau memang hobinya begitu gitu loh, karena belum tentu dikasih tahu kayak gini terus nyanda gitu, bisa jadi ya ngeyel karena terkait dengan value kan, nilai yang dianut kan. Kalau hobinya begitu ya nggak apa-apa gitu. Misalnya ada pebisnis kuliner yang sampai sekarang outletnya banyak, seneng ke pasar itu ada dan alasannya simple gitu. Kenapa? Kalau ke pasar itu ya bahagia karena sama pedagang-pedagang dipanggil Umi gitu misalnya, Umi belanja, dan itu kebahagiaannya dia, yo gak apa-apa gitu. Kan kita nggak bisa maksain. Kalau ngomong kebahagiaan kan sudah priceless, sudah nggak ternilai, ya gitu. Iya. Jadi suruh bayarin orang yang nggak mau gitu, karena aku bukan nyari hematnya, aku itu memang nyari di sana senangnya dipanggil Umi gitu kan. Ya udah game over lah, aku mundur alon-alon kan gitu. Ya, jadi setiap klien mungkin unik ya, coach ya. Ya. Sendiri. Baik. Mungkin teman-teman yang lain bisa, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis. Ada lagi, Om Faisal nanya, dok, kondisi krisis seperti ini sebetulnya lebih diperlukan marketing secara online atau offline? Ya, gimana? Sekarang lebih ya, enak online atau offline dalam kondisi krisis sekarang? Seriously, sesuai dengan marketnya. Jadi nggak bisa dijawab generik seperti itu. Tapi sesuai marketnya. Contoh sederhana, kalau memang, karena ini terkait dengan semesta, kan? Atau kalau bahasanya Pak Hermawan Kertajaya, universe. Universe-nya seberapa? Misalnya human initiative ya. Dia basisnya di Malang, tapi semestanya kan boleh jadi se-Indonesia kan. Artinya ada donatur dari Palopo atau ada donatur dari Bulukumba kan, misalnya boleh untuk berdonasi di Malang, kira-kira begitu. Ya maka ya online mutlak atau wajib untuk digarap secara serius ya. Tapi kalau memang misalnya nih kita jualannya adalah nugget dan semestanya memang satu kelurahan, fokusnya di situ, ya nggak usah online-onlinean, udah nyeta flyer aja dan pastikan setiap rumah di satu kelurahan itu dapat, kemudian para ketua RT dan RW di tester supaya bisa mempengaruhi marganya, ya selesai gitu. Nggak usah online, nggak butuh Instagram, wis bubar. Nggak ngurus WA-WA, nggak ngurus YouTube, terus thread itu apa, tergantung semestanya. Karena percuma juga punya, tapi buat gaya-gayaan. Apalagi misalnya ini usahanya adalah, misalnya Sempol gitu ya, yang semestanya adalah satu sekolah, yang sekolahnya sekarang tutup. Terus perluasannya sekarang bagaimana ini bisa dipesan jadi camilan di rumah, tapi semestanya adalah satu kelurahan atau satu kecamatan. Ya nggak perlu online nanti. Effortnya nggak sepadan gitu loh. Online itu kalau Anda ngurus satu kota lah ya paling nggak ya, satu kota atau satu provinsi masuk di online. Tapi kalau di bawahnya levelnya di kecamatan ataupun di kelurahan gitu ya, flyering aja cukup ya. Atau cari aja counter HP terdekat ya, difotoi nomornya, di save di WA udah satu-satu. Perlu canggih-canggih.
tips marketingnya. praktis dan bisa dilakukan. Iya. Jadi menentukan semestanya, seluas apa semestanya. Oke. Itu Terus ada mungkin lagi juga yang di atas tadi. ya, mungkin tadi sangat terkait dengan menentukan profil ulang ya, coach ya. Jadi kalau Ah, memang sorry, sempurna, putus-putus. nggak tadi loh contohnya kalau memang usahanya Ah, sempit, berarti, ah, pentingnya kita profil ulang usaha kita, ya, iya sehingga yang betul. harus Kembalinya ke profile. Siapa yang kita layani gitu. Sehingga nggak cuma ikut-ikutan, ikut webinar, ikut kelas online, nggak tambah pinter, tambah mumet, tambah bingung. Ya itu kayak anak SD tapi kena materi anak kuliahan gitu ya. Ya nggak tambah pinter, tambah tambah selindru kalau orang Jawa. Tambah ya, ya, selindru, tambah bingung. ada pendamping seperti itu ya. Jadi aktivitas kita bisa lebih efektif, nggak sekedar ikut-ikut. Betul. Nggak Ya, ya itu pentingnya itu sih, pentingnya partner itu bisa berperan seperti itu, ya, mentor, para coach, para trainer, para konsultan itu di situ sih, karena mereka kan biasanya mainnya lebih jauh, pemahamannya lebih mendalam untuk bidang yang mereka kuasai, sehingga ya lu belajar kayak dokter lah. Kalau dokter yang udah jago kan periksa gini gini gini, tahu gejalanya karena saking seringnya nangani kasus kan, dan juga bisa ngasih resep obat yang sesuai tanpa berlebihan gitu. oke, luar biasa. Ini ada lagi coach. Kalau Yuk, memilih opsi membuka usaha, ada yang di, ya, kalau ada yang di atas tuh membuka usaha, kayaknya, ada yang di atas, yang kenapa? dari Febri, ada yang dari Febri di atas. Oh iya Kompetitor ya, sebagai partner, ya. oh iya. Komputer sebagai Kompetitor partner sebagai itu partner, ya. Mas Mudeng. Masih kurang Komen- mudeng. Nah, ini kan penting juga ya. Kita sering menempatkan kompetitor itu kan kayak berantem terus gitu ya. Ini menarik. Ketika kami menghandle salah satu klinik kulit ya di Jogja, ya ini di lini bawah ini para krunya ini berantem. Ya, oh saling saingan pasang spanduk, saling saingan ketika start flyer, saling saingan program loh. Itu para ownernya itu ya, tiap minggu ketemu. Mereka satu gereja, kan? Tiap minggu eh, ketemu. Happy mereka, rangkulan cipika-cipiki. Ya. Kenapa? Karena begini pada prinsipnya. Kompetitor sebagai partner itu kan kita mengedukasi pasar bareng. Benar nggak? Kita kan mengedukasi pasar bareng. Misalnya saya punya bisnis, saya bergerak. Ya, ini ada Jangjang kalau di Malang, ada Swiwing, ada Wingslat. Semua kan pada jualan sayap kan. Kita kan mengedukasi market bareng bahwa sayap itu enak. Ya. Nah, tinggal roda ini belok kemana, kan itu urusan berikutnya kan. Tapi di sisi lain mengedukasi bareng bahwa there are, ya sama lah misalnya, ini HI dengan siapa misalnya, HI dengan ACT, dengan apa, dengan BMH, dengan apalagi rumah zakat. Ini kan secara teknis kan kompetitor kan, betul kan? Karena kompetitor gini, kalau dia nggak donasi ke sono, dia donasi ke sini, atau kalau nggak donasi ke sini, donasi ke sono gitu kan. Kalau di bisnis komersial kan kalau nggak beli di sini beli di sana kan. Tapi pada prinsipnya mau mau HI, mau RZ, mau ACT, mau BMH, pada prinsipnya mengedukasi bareng kan bahwa sedekah itu adalah doing goodness. Bahwa Anda itu bisa happy kalau melakukan kebaikan. Mengedukasi bareng. Coba HI sendirian ke Indonesia. Ya ngeden juga gitu. Ya unit ya ACT, ya ya, unit luar BMH. biasa. Itu kan faktanya. Nah, ya jelas jelas dan lugas ya, terang benderang ya. Supaya kita itu nggak mikirnya kompetitor itu berantem, kita sikut, kita seliding, ya nggak gitu amat kali. Nggak ada dia ya sampean bingung juga gitu. Iya ya. Jadi tergantung sudut pandangnya ya. Kita bisa Tuh, memfungsikan ya. di sudut pandang sebagai partner tentunya akan bisa banyak meningkatkan produktivitas yang lebih bagus. Iya. Begitu ya, Coach, ya? Oke, luar biasa coach. Ini adalah yang saya bacakan lagi coach. Yuk. Kalau memilih opsi membuka usaha baru di masa sekarang, strategi apa yang kira-kira cocok? ini ini pertanyaan yang susah banget ini. Saya dipaksa jadi dukun tuh. Satu usahanya Satu, apa?
2 marketnya siapa, 3 kompetitornya siapa. Lah ini bahas itu aja 2 jam sendiri ini. Karena apa? Ya di zaman sekarang ini paling enggak enaknya itu bisnis kan ada ilmunya kan. Ya kan? Begitu banyak ilmu, rujukan, referensi yang bisa kita gunakan sebagai apa? Sebagai kerangka berpikir, sebagai guidance. Contoh mau bikin apa? Bikin dulu lah bisnis model kanvasnya, ya enggak? Dicari aja di Google, YouTube, bisnis model kanvas. Ya, dari Alexander Osterwalder. Ya, ada 9 kolom yang bisa diisi mulai dari customer segment, value, interaksi, channel dan sebagainya seanggarane. Nah, dari situ itu apa ya? Itu nanti ngerunutnya mudah gitu lah. Ya, luangkan waktu untuk ngisi kayak gitu 2 jam, 3 jam, tapi setelah itu jalannya lurus gitu ya. Nah, kebanyakan kita itu males doing that gitu ya. Makanya kalau banyak orang Indonesia yang rajin bikin itu kayaknya ya lebih susah sukses di Indonesia. Masalahnya kan lebih banyak yang males ya. Jadi ya sukses di Indonesia itu relatif mudah menurut saya ya. Sedikit lebih rajin, sedikit lebih serius, sedikit lebih giat gitu aja. Kayaknya gampang tapi untuk sukses. Sedikit aja loh ya, jangan banyak-banyak kayak sama yang lain gitu ya. Sedikit aja, sedikit bangun lebih pagi, sedikit tidur lebih malam, sedikit main lebih jauh gitu. Ya. Karena kebanyakan ya gitu budayanya kita ini budayanya pengennya itu yang langsung beres gitu loh ya. Dan itu nggak ada gitu, nggak akan pernah ada. Ya, karena saya mendampingi banyak bisnis kuliner ya, banyak bisnis kuliner ya mereka berdarah-darah juga dalam perjalanannya. Gitu. Sekarang aja kan kita lihat final resultnya kan, wah enak, udah ada rumah gede, kendaraan mewah ya berdarah-darahnya saya tahu juga. Ya masuk penjaranya saya tahu juga bos. Ya, lalu udah ngalamin apa kan kira-kira begitu ya, sehingga ingin sesukses mereka. Ya, itu apa ya, itu kayak pola sih menurut saya, pola. Ya, kita kurang keras lah pada diri kita. Gitu. Katanya mentor saya gitu, ya. Saya cuma ngulangin omongan aja. Mentor saya namanya Primalam, Pak. Jadi gak enak saya coach. Ya, menurut analisa coach Alfa ini kira-kira kita sampai kapan ya? Dan nggak ada yang tahu ya pada prinsipnya, karena ini kan ya teorinya kan banyak sih, ada yang tapi pada prinsipnya istilah kalau new normal itu kan kalau saya pribadi ya kurang tepat ya, tapi new adaptif lah, new adaptif, karena ini yang membuat jadi kalau new normal itu artinya masih ada nuansa untuk nostalgia ya, kalau ada kenormalan itu ada, kita berharap pada dosis tertentu kita menemukan enggak. The situation is new, totally new. Anggap saja kita lagi main game itu ya di reset, listriknya dicabut dan ngulang lagi, dan gamenya nggak di save kan kira-kira begitu. Ya emang nggak mau suka nggak suka ya dirancang ulang sesuai dengan kondisi dan situasinya, nggak perlu nyumpah-nyumpah atau ngumpat-ngumpat bahwa gini sih nggak siap, ya nggak ada yang siap bos. Annual meeting, saya ikut annual meeting di mungkin lebih dari 10 perusahaan ya di akhir tahun kemarin, ya nggak ada yang mencantumkan di bulan Maret ada corona bos. Ya ada yang nyiapin ya adaptif lah, new adaptif yang menjadi bisa dijadikan kerangka berpikir. Kalau kita ngomong tentang adaptif berarti kan melihat situasinya lalu respon apa yang kita perlu lakukan dengan menakar tadi ya, siapa yang kita layani. Kalau ini kan konteksnya bisnis nih, siapa yang kita layani, kompetitornya siapa, terus dari pergerakan produk ini yang masih bagus penjualannya apa, dari channel-channel mana yang efektif, dan strategi marketing apa yang perlu kita instalkan dan terapkan di periode yang baru. Oke. Ngomong-ngomong tadi divisinya apa saja guys? Ada punya 6 divisi tuh. 6. Jadi 6 itu yang 2 di bidang consulting ya. Yang 2 di bidang consulting, yaitu untuk yang lini atas ada IMAX kan. IMAX kan ya yang cabangnya sudah di atas 4, yang karyawannya udah di atas 100 kayak gitu ya kliennya. Terus di bawahnya ada namanya remote. Iya, IMAX sama remote jelas terdampak. Karena ketika di perusahaan melakukan efisiensi, kira-kira yang diefisienkan mana? Ya konsultan dulu lah. Ya, jadi ada telepon saya pagi atau sore, saya bisa telepon sebentar lah, itu jelas di situ negosiasi akan terjadi
sebelum mereka mulai mengurangi atau menjadwalkan ulang gaji karyawan dan melakukan pengurangan karyawan. Tapi kan konsultan dulu yang istilahnya kalau di kapal itu yang dilepas dulu, yang dibuang dulu tongnya itu kan diikat. Jadi itu yang terdampak banget. Terus kemudian dua ini yang basisnya adalah produk ya. Kebetulan kita punya kerjasama dengan Beken, RT Kendang. Terus kemudian kita juga punya produk in-house namanya jamur gerak. Ini yang beresiko karena jamur gerak ini distribusinya sebelumnya konsinyasi, sementara nggak boleh dine-in kan. Nah ini melakukan beberapa penyesuaian dan kita membangun jalur mitra penjualan sama dengan Beken. Jadi beresiko dan saya melakukan penyesuaian. Beken ada produk frozen, terus kemudian kita membangun jalur mitra penjualan yang syaratnya gampang untuk gabung, terus kemudian keuntungannya oke dan seterusnya dan dua divisi yang produk. Terus dua divisi yang bertumbuh ya di agensi media sosial. Jadi Tata Warna ini ketambahan banyak klien di periode corona ini. Terus ada Malangnut ini kan media online, ini juga banyak sekali kliennya di periode corona ini karena mereka kemudian nyadar kan bahwa eksis menjaring prospek di online itu memungkinkan dan bisa berdampak. Ini ada giveaway tiap hari, cek aja di @malang.note. Itu tiap hari dia ada giveaway dan itu giveaway berbayar. Artinya si klien itu membayar kepada Malangnut. Terus tiap hari juga ada konten-konten yang naik paid promote ya. Itu saya sendiri kaget, maksudnya nggak diapa-apain itu. Nggak diapa-apain, ya udah dibiarin aja seperti yang sebelumnya, nggak ada treatment yang beda-beda gitu. Tapi ya memang momentumnya dapat gitu. Orang jadi notice ke situ, mereka berpikir bahwa itu lebih efisien, kemudian juga dampaknya juga lebih terukur. Kalau di online kan enak ya, di view berapa orang, yang ngomen berapa orang, bla bla bla, itu lebih mudah dilaporkan secara manajerial gitu. Wes ya, sip ya, ntar jadwalkan lagi aja deh, saya kesoren nih pulang ini. Kali pulangnya sepedaan itu kalau sepeda. Oke. Dan ini masih jauh dari rumah. Luar biasa sekali. Nanti dijadwalkan lagi bisa ya. Mau seminggu sekali bisa ya. Mau sehari sekali bisa ya. Tapi sama cara no dewi. Ya, tentunya banyak insight ini yang kita dapatkan. Insya Allah. Saya coba dalam kondisi saat ini kita perlu membuat profil ulang kita, ya. Karena beda awal dengan sekarang. Ya, bisa bergeser, bisa ganti sama sekali profil customer-nya. Iya ya, luar biasa Bang. Lalu juga kita lebih peka teman ya tadi ya, sparring partner dan juga suplemen. Suplemen, biar kita semangat. Wah dia lebih baik, kita mesti bisa. Ya, penting itu coach, penting masuk. Dan yang ketiga, fokus pada produk yang laris ya. Kita lebih persempit pasarnya. Tentunya ini apa ya, dayanya semakin lebih ringan, lebih kecil, tapi efeknya semakin besar. Tentunya kita dengan sebelumnya kita bisa memilih mana yang paling laris. Terus pilih juga channel yang paling efektif. Betul ya, gitu ya. Yang betul adalah ukur. Sehingga pipa mana yang mau dialiri, pipa mana yang mau dialiri, pipa mana yang mau dibuka. Yang kelima, karena setiap pipa butuh maintenance. Ingat, setiap gitu. Pipa butuh maintenance. Iya. Yang lima, lakukan tes ukur dan percepatan, begitu ya? Ya, untuk strategi pemasaran di situasi yang baru ini. Karena rumus-rumus lama bisa jadi sudah tidak berlaku. Dan kecepatan jadi kunci. Sama-sama jatuh, tapi terima kasih, cepat dia masih punya waktu untuk memperbaiki posisi. Tapi kalau terlalu lama, ya sudah jatuh, nanti kan waktunya habis. Ya. Pokoknya percepatan itu ya, sehingga kita sudah bisa segera cepat mengetahui hasilnya dan segera perbaiki. Betul. Ya, logika validasi ya. Tahu dampak pagi ini lebih baik daripada tahu dampaknya nanti malam. Karena kalau nanti malam tahunya kelihatannya nanti kita kehilangan 1 hari. Iya. Baik Coach, terima kasih banyak. Dan tentunya sahabat inisiator. Terima kasih. Dalam sharingnya itu. Hati-hati di jalan Coach. Ya, siap. Sehat selalu ya. Saya pamit dulu ya.
Assalamualaikum. Ditunggu di IGTV-nya, nanti saya share linknya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat inisiator, demikianlah tadi kita banyak belajar dengan Coach Faisal Alfa. Ya, beliau adalah pimpinan dari sebuah perusahaan konsultan pemasaran, ya, IMEX namanya, dan dengan banyak divisi yang tadi dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing ini kita menjadi tercerahkan, ya. Kita ada semangat baru untuk bisa bangkit, karena kita tidak tahu krisis ini sampai kapan, ya. Setidaknya kita sudah ada pemahaman baru, ada ilmu baru, dan itu yang membuat kita harus terus bangkit dan terus melakukan adaptasi. Kita butuh nafas yang panjang, ya, tetap dengan protokol kesehatan yang harus kita jaga, sehingga kita, apapun ikhtiar kita, tetap dalam keadaan sehat, dan tentunya kita berharap mendapatkan hasil manfaat yang lebih besar. Tentunya hasil tidak cuma bisa diukur dengan materi saja, tapi hasil yang cukup puas, bisa banyak teman, ya, banyak silaturahim, kesejahteraan, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan lebih-lebih di musim pandemi saat ini. Baik, terima kasih sahabat inisiator, bisa terus bersama-sama kami semuanya, kita semuanya. Insya Allah ini adalah edisi perdana kita, ya, edisi Ruang Inspirasi Muda. Nanti kita akan secara reguler banyak belajar dari banyak pembicara, inspirator yang lainnya. Mudah-mudahan meskipun kita banyak di rumah, meskipun kita di era pandemi saat ini, tetap kita bisa melakukan aktivitas yang lebih produktif dan bisa bermanfaat bersama. Demikian, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Human Initiative, Solusi Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.